kabar adik-adik yang di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung April 2020, tepatnya hari ini di tanggal 26 April 2020 di minggu terakhir April. Nah, adik-adik, kita masih tetap di rumah aja. Hari ini Nang Pendeta bersama dengan Kakak Melisa. Hai. Dan juga Kakak Nova. Hai. Kita akan belajar firman Tuhan dan juga dongeng. Nah, adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 14. Silakan Kakak Deas. Kalau boleh tahu Inang, lagu ini lagu dari mana ya? Oh iya, Kak Nova, Kak Melisa, dan adik-adik semua, seperti yang udah Inang sebutkan tadi, lagu ini diambil dari buku ND Sekolah Minggu HKBP. Anak sekolah minggu punya buku ND, Inang? Punya dong. Oh, seperti itu. Berarti lagu yang jadi favorit buat adik-adik di rumah itu kemarin lagu Marta Tahuak ya? Yang dinyanyiin sampai 2 kali kan, Nova? Ya. Iya Kak Melisa, itu orang tua kita pas denger lagu itu mereka sampai terharu loh. Katanya lagu itu adalah lagu sekolah minggu waktu mereka sekolah minggu dulu-dulu. Oh, jadi sekarang ini disounding lagi ya Inang supaya anak-anak sekolah minggu juga tahu lagu itu. Betul sekali. Terus ada lagu satu lagi tuh, lagu yang Inang manis banget kalau bergerakin gini-gini itu loh. Lagu apa ya? Yang itu Happy Sunday School. Iya Betul. bener, Happy Sunday School. Dan lagu ini, lagu Yuk Ayo Teman Kita ke Gereja, lagu baru juga. Yuk adik-adik yang ada di rumah boleh ikutin nyanyi sekali lagi ya bersama kakak-kakak dan Inang di sini. Ya, kita akan nyanyi dengan penuh sukacita ya. Ayo Bang Deas. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, yang kami puji dan sembah dalam kehidupan kami. Hari ini, di Minggu tanggal 26 April, kami kembali datang kepadamu untuk bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu, karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami supaya kami boleh mengerti dengan baik dan benar. Amin. Nah adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Yuk kita membaca bersama-sama. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Ya, karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari dosa dan kematian yang kekal itu. Lalu mengapa Tuhan Yesus mau mati untuk kita semua? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kalau ada dari antara kita yang binasa. Tetapi Dia mau supaya kita semua selamat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik, karena Tuhan sangat sayang kepada manusia, sangat sayang kepada kita semua, termasuk orang-orang yang berada di Efesus ketika itu. Maka lewat Paulus, Tuhan mengingatkan jemaat itu supaya senantiasa setia kepada Tuhan dan senantiasa mengingat bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan keselamatan yang mereka peroleh itu adalah sebagai hadiah atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma karena kasih-Nya yang begitu besar. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga ikut diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Benar, kita semua adalah bagian dari orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu adik-adik sayang nggak kepada Tuhan Yesus? Kalau tadi Inang Pendeta katakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Lalu bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga mengasihi Tuhan Yesus? Wah, pasti semua menjawab, iyalah Inang Pendeta. Aku, kami, kita sangat mengasihi Tuhan Yesus. Benar sekali adik-adik semuanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan tentunya kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kenapa kita mengasihi Tuhan Yesus? Yang pertama tadi karena Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Kita diberikan mama dan papa yang baik. Kita diberikan saudara yang baik. Kita diberikan kepintaran. Kita diberikan banyak talenta. Kita diberikan banyak hal dalam kehidupan kita ini. Lalu kemudian dalam situasi dan keadaan kita sekarang ini, kita masih tetap dilindungi oleh Tuhan. Masih diberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Kita masih bisa bermain, kita masih bisa belajar, kita masih bisa beribadah. Walaupun semuanya kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing. Tapi itu adalah juga karena kasih Tuhan kepada kita semuanya. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, kalau Tuhan Yesus sangat sayang, sangat mengasihi kita semuanya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat di dalam kehidupan kita ini? Yang pertama, kita harus memuji Tuhan dalam ibadah kita. Kita rajin ke sekolah minggu. Kita nggak boleh bermalas-malasan untuk memuji Tuhan karena Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Lalu yang kedua, belajar firman Tuhan. Jangan malas untuk belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah penuntun bagi kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Lalu yang ketiga, melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik ini juga adalah perintah kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Ikut melayani dalam ibadah, bermain musik misalnya, mengumpulkan persembahan. Banyak nih orang tua yang melapor, yang memberitahukan kepada Inang Pendeta ternyata selama ibadah di rumah, ibadah bersama dengan mama dan papa, adik-adik sekolah minggu, ambil bagian dalam ibadah tersebut menjadi pengumpul persembahan. Wah, luar biasa nih adik-adik sekolah minggu, tidak mau ketinggalan. Lalu kemudian membantu mama dan papa di
di rumah, apa yang bisa dibantu? Misalnya jangan lagi merepotkan mama dan papa untuk merapikan tempat tidur, mandi sendiri, makan sendiri, ya kan? Lalu kemudian mendoakan teman, mendoakan mama dan papa, bapak dan ibu guru, saudara, kakak-kakak sekolah minggu, inang pendeta juga didoakan, ya kan? Supaya kita semua tetap sehat-sehat. Lalu kemudian juga mendoakan bangsa dan negara kita, terlebih dalam situasi dan kondisi sekarang ini, supaya badai cepat berlalu, supaya virus corona ini juga cepat berlalu dari tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, agar kita boleh beribadah kembali di gereja kita masing-masing. Lalu kemudian adik-adik semuanya, itu yang disampaikan firman Tuhan kepada kita saat ini. Bagaimana kita semua tak jemu-jemu untuk melakukan perbuatan baik kepada mama, papa, kepada saudara, kepada orang-orang di sekitar kita. Sebab ketika kita berbuat baik, itu adalah buah dari keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Nova dan juga Kak Melisa. Halo adik-adik, hari ini Kakak Melisa dan Kakak Nova akan bercerita tentang dua sahabat yang gemar bernyanyi. Di sini ada tidak adik-adik yang gemar bernyanyi? Kayaknya sih pasti banyak Kak Melisa. Iya ya Kak Nova. Nah, kedua teman kita ini bernama Lala dan Kuku. Nah, Lala dan Kuku suka sekali bernyanyi. Mereka mengikuti paduan suara anak-anak di gerejanya. Nah, dan kalian tahu tidak kalau Lala ini anak yang sangat rajin berdoa, rajin berlatih. Nah, seperti adik-adik di sini, pasti sangat rajin ya. Suatu hari, Lala dan Kuku mengikuti lomba paduan suara bersama teman-temannya. Lala dan Kuku sangat senang sekali. Mereka berlatih dengan sungguh-sungguh setiap hari. Begini ceritanya ya adik-adik. Kita kan mau ikut lomba paduan suara nih. Kita latihan yuk. Tapi sebelum latihan, kamu pimpin doa ya. Suara aku lagi serak ini, Lala. Kuku, kamu selalu deh banyak alasan. Kemarin sakit perut, kemarinnya lagi kelaparan, sekarang serak. Dasar. Lala, ini beneran suara aku serak. Kuku, sebelum kita latihan, kita harus doa dulu supaya kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan supaya kita bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, bener lah yang kamu bilang itu, Lala. Tapi kamu sajalah yang pimpin doa hari ini. Dasar. Nah, begitulah setiap latihan. Lala selalu mengingatkan kepada Kuku untuk berdoa. Tetapi Kuku tetap saja malas berdoa. Gimana ya teman-teman? Aku berdoa kok. Tapi aku yakin di lomba kali ini kita pasti menang. Nih, kayak suara aku ya. Pasti bagus nih. Nah, tibalah saatnya perlombaan dimulai. Kuku, kamu kenapa? Aku grogi inilah. Sebentar lagi perlombaan paduan suara kita akan dimulai. Kuku, kalau kamu grogi, kamu berdoa aja sama Tuhan supaya ketakutan atau grogi kamu hilang, supaya Tuhan kasih suara yang indah juga buat kita. Aku nggak mau. Aku yakin kita pasti menang kok.
Nah, lomba pun berlangsung dan adik-adik tahu tidak apa yang terjadi. Kira-kira paduan suara mereka ini menang tidak ya Kak Nova? Menang gak ya Kak? Kita dengerin aja ya selanjutnya. Nah, meski Lala dan Kuku ini sering berlatih setiap hari dengan sungguh-sungguh, tetapi adik-adik tahu tidak apa yang terjadi. Ternyata paduan suara mereka ini kalah dalam perlombaan tersebut. Kita dengar cerita selanjutnya ya adik-adik. Ih, aku kesel. Aku kesel. Kenapa aku kesel? Aku kesel karena lomba kita ini kalah. Kenapa bisa sih paduan suara kita ini kalah? Kan kita sudah berlatih setiap hari. Aku gak mau berdoa lagi. Aku gak mau ikut nyanyi lagi lah. Ih, Kuku, kamu gak boleh begitu. Aku mau tanya nih sama kamu. Tadi pas kita bernyanyi, kamu senang gak? Kamu bahagia gak bisa memuji Tuhan melalui lagu kita tadi? Gimana ya? Aku ingat-ingat dulu ya. Rasa-rasanya sih aku senang. Aku senang saat bernyanyi tadi. Nah, itu artinya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kamu tahu nggak kenapa? Karena Tuhan Yesus itu telah memberikan kepada kita keselamatan melalui wafatnya Dia di kayu salib. Iya ya, benar lah. Kamu selalu mengatakan yang benar kok Lala. Dengan begitu, kita boleh menggunakan talenta yang kita miliki untuk memuji Tuhan. Dengan rajin berdoa, rajin sekolah minggu, rajin memuji namanya dengan bernyanyi. Kayak itu tuh lagu sekolah minggu. Ingat nggak yang kayak Yang mana? tanganku. Tanganku Iya, itu kerja tuh. buat Gimana? Tuhan. Kita nyanyi ya? Coba ya. 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. yeay. Nah, gimana Kuku? Kamu masih males berdoa nggak sebelum latihan? Atau kamu masih mau berhenti ya bernyanyi? Enggak kok Lala, aku gak mau berhenti lagi bernyanyi. Aku mau terus memuji nama Tuhan, memuliakan namanya. Benar tidak? Good. Nah, begitulah adik-adik cerita tentang dua orang sahabat, Lala dan Kuku, yang senang bernyanyi memuji Tuhan. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu juga seperti mereka yang rajin berdoa dan rajin memuji Tuhan untuk berterima kasih atas keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Demikian cerita kita hari ini ya adik-adik. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dah. Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan dan mendengarkan dongeng pada hari ini. Biarlah pembelajaran kita hari ini sungguh-sungguh berguna bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar dari firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kami mau melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kami ini sebagai buah dari keselamatan kami. Mampukanlah kami dan ajarlah kami senantiasa di dalam tuntunan Rohul Kudus-Mu. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Oh iya Kak, siapa aja ya? Ada Cesar Filemon Silitonga, Ada Elkana Bernantito, ada Timothy Giovanno Sihaan, ada Renata Marsaulina Lumban Gaol. dan Tiara Esther Aprilia Siagian. Nah, adik-adik yang berulang tahun nanti hadiahnya akan dibagikan pada saat kita ibadah di gereja lagi ya. Ya, oke. Inang Pendeta, Kak Melisa,
dan Kak Nova mewakili semua kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan memberkati. Ayo Kak, kita nyanyi bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik kita semua. Ayo Bang Deas. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan selalu pimpin langkahmu. Padamu Cesar, padamu Elkana, padamu Timothy, padamu Renata, padamu Tiara. Selamat ulang tahun. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari lagu pujian Tanganku ke Depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir pembelajaran kami hari ini, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan hari ini tetap menuntun kami supaya kami menjadi anak-anak yang selalu bersyukur berterima kasih atas keselamatan yang Tuhan bawa bagi kami semuanya. Amin. Adik-adik, demikianlah pembelajaran firman Tuhan dan dongeng bagi kita hari ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Dan terakhir, Inang Pendeta, Kak Melisa, dan Kak Nova berpesan kepada adik-adik semuanya, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan patuhi papa dan mama. dan di rumah aja. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan memberkati. Bye.